Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo nanti Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Sekali lagi, kalau hanya melihat potongan video ini saja, ya tidak salah kalau banyak yang punya impresi yang memperkuat persepsi bahwa Joko Widodo bersama para relawannya itu sedang melakukan konsolidasi, merapatkan barisan dan menyambut ke jatuhnya pemerintahan Prabowo. Karena itu, yang mereka ini sesungguhnya adalah musuh dalam selimut bagi Prabowo. Dari video tadi kan sangat jelas bahwa soal itu seperti dikatakan oleh Budi Ari, bukan pertama kalinya disampaikan oleh Budi Ari kepada Joko Widodo. Tidak tahu kapan sebelumnya, tapi jelas dia tadinya sudah membisikkan hal itu kepada Joko Widodo dan diulang lagi dalam forum itu gitu ya. Saya ajak Anda menyimak kembali bagian kalimat yang menghebohkan dan pada waktu itu kita harus amati ya bagaimana reaksi dan ekspresi dari Joko Widodo. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Tadi sangat jelas Budi Ari menyatakan dia sudah membisikkan kepada Joko Widodo. Artinya ini bukan untuk pertama kalinya dong dia menyampaikan kepada Joko Widodo. Jadi setidaknya sudah 2 kali lah dia menyampaikan. Ketika tadi dia menanyakan kepada hadirin apakah kita siap, dan dari jawabnya oke, dan kemudian juga yang paling nyata dijawab siap, Jokowi kan kita lihat tadi tidak memberikan reaksi apapun. Dia tetap memasang wajah poker face-nya itu ya. Termasuk ketika Budi Ari memalingkan wajah untuk melihat ekspresi Joko Widodo yang duduk di sebelahnya, tampaknya dia ini meminta persetujuan. Joko Widodo tidak memberikan reaksi apapun. Harusnya kalau Jokowi tidak setuju dengan pernyataan Budi Ari pada saat pertama kali ketika Budi Ari membisikkan kepadanya, dia harus sudah menyatakan bahwa pernyataan itu nggak benar begitu. Dia harus sudah menyatakan sikapnya. Tapi kan kemudian Budi Ari mengulangnya lagi. Dan lagi-lagi Jokowi juga tidak menunjukkan ekspresi apapun, apalagi reaksi. Ya, ini kalau kita melihat berdasarkan video tadi ya. Jadi kalau toh kemudian ada penjelasan dari Sekjen Projo, Freddy Damanik, bahwa potongan video itu tidak menggambarkan secara utuh pernyataan Budi Ari, juga ada pernyataan dari Ketua Umum Relawan Jokowi for Prabowo Gibran, Rejo, ini HM Darmizal, bahwa pernyataan dari Budi Ari itu dikutip oleh media secara out of context. Tetap ini tidak bisa membantah adanya berbagai kecurigaan yang muncul bahwa Joko Widodo dan para relawannya memang sedang merencanakan gerakan besar memanfaatkan situasi ekonomi dan politik yang tengah memburuk. Kalau memang benar seperti yang mereka katakan, ya, mengapa kemudian PSI sampai memberikan klarifikasi dan menyampaikan pernyataan yang sangat keras? Ya, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan gitu. Ketua DPP PSI Bestari Barus kan menyayangkan pernyataan Budi disampaikan saat hubungan Joko Widodo dengan Prabowo itu dia sebut sebagai hubungannya sangat baik. Jadi kami melihat adalah hanya kepentingan pribadi dari Budi Ari. Ya, kepentingan pribadi yang lebih menguat di situ, kata Bestari kepada wartawan. Bestari menduga pernyataan tersebut berkaitan dengan kecewaan pribadi Budi yang tidak lagi menjabat sebagai menteri dan tidak diterima bergabung dengan sejumlah partai politik. Mungkin karena banyak kekecewaan yang dia alami, berhenti jadi menteri, kemudian masuk ke partai Pak Prabowo nggak diterima, ditolak, mau ke PSI juga kami sudah menyatakan tidak akan menerima. Jadi dia seharusnya bisa melihat itu sebagai pelajaran atas apa yang dia pernah lakukan, katanya. Menurut Bestari, Budi seharusnya menyampaikan pandangan tersebut secara pribadi tanpa membawa nama atau keberadaan Joko Widodo yang berada di sampingnya. Jangan nanti akhirnya kemudian mengungkapkan hal-hal seperti itu di depan publik, meminjam wajah Pak Jokowi yang lagi duduk di sebelahnya. Ini kan seperti perbuatan gelandangan politik, jadinya gitu loh. Yang kesana enggak, kesini enggak, tapi lebih banyak mengeluh saja. Kemudian menyatakan bahwa kondisi bisa terjadi percepatan suksesi segala macam. Ini kan sama dengan melempar bola panas yang bisa ditanggapi negatif oleh para pihak dan berpotensi
merusak hubungan antara dua tokoh bangsa. Ini kata Bestari. Ini maksudnya hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo. Sama seperti halnya Bestari, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menduga ini sama ya dengan Bestari, bahwa pernyataan itu muncul karena Budi Ari sakit hati. Dia meminta publik maupun pihak-pihak lainnya untuk tidak lagi berspekulasi mengenai posisi Budi Ari. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Bang Hersu Beno. Sangat luar biasa dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas. Salah satu yang menarik untuk kita bahas apa yang telah disampaikan oleh saudara kita itu terkait pernyataan Budi Ari yang di sampingnya mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Budi Ari mengatakan, apakah siap untuk mempercepat pemilu di tahun 2029? Tentu statement atau pernyataan Budi Ari ini dipenuhi dengan sentilan dan dipenuhi dengan serangan. Karena apa? Budi Ari ini kita ketahui adalah projo. Pernah mengatakan bahwa projo bukanlah projokoi. Kini dia ingin pemilu segera dipercepat. Nah, ini kan tentu statementnya ini dipenuhi dengan pro dan kontra ya. Bagaimana kita ketahui hubungan antara Jokowi dan Pak Prabowo tampaknya memang di saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia 81 tahun, mereka kan Pak Jokowi itu dan Pak Prabowo itu berdampingan dan sempat diisukan Jokowi dan Gibran Pak Prabowo diapit Jokowi dan Gibran. Kini mendengarkan pernyataan dari Budi Ari, tampaknya ada permainan-permainan drakor ataupun ada tampak semacam musuh di balik selimut. Nah, dan di situ yang menarik untuk kita bahas juga ekspresi dari Pak Joko Widodo yang mengatakan, yang dimana Budi Ari berulang-ulang mengatakan apakah siap pemilu dipercepat. Nah, tampaknya kalau misalnya Pak Jokowi tidak setuju dengan pernyataan Budi Ari itu, tampaknya dia harus memberikan respon. Nah, tampaknya dia hanya ya seperti gestur seperti biasanya lah. Seakan-akan ya setuju gitu menurut keyakinan saya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pernyataan Budi Ari ini, kalau kita lihat rekam jejaknya, kalau kita lihat bagaimana dia di saat menteri yang kena reshuffle, ya ini apakah teman-teman percaya dengan Budi Ari? Ini kan tentu menjadi efek, menjadi dampak terhadap manuver atau bagaimana safari politik Jokowi saat ini. Karena Budi Ari memberikan statement itu disamping oleh Pak Jokowi dan projo-projo lainnya atau audiens yang mengatakan siap. Ada apa teman-teman? Apakah ada unsur atau ada kejutan untuk Pak Prabowo Subianto? Lah, ini tampaknya memang seperti yang pernah orang katakan, pengamat politik lain yang mengatakan bahwa di dalam perpolitikan tidak ada teman yang sejati. Ini kan kalau pemilu dipercepat ada apa? Kan masih ya Pak Prabowo kan masih lama itu jabatannya, masih 3 tahun lagi ya. Ada apa? Apakah ada unsur adu domba antara Jokowi dan Pak Prabowo? Budi Ari ini harus sadar diri. Budi Ari ini sempat ditolak oleh partai-partai, PSI menolak juga, Gerindra menolak juga, dan dia juga dipecat dari menteri. Harusnya dia sadar. Apakah ada unsur sakit hati terhadap reshuffle yang dipecat oleh Pak Prabowo Subianto? Apakah karena sakit hati atau dendam sehingga dia mengatakan statement? Dan di situ katanya ada pembela dari Projo mengatakan bahwa video tersebut ada yang mengedit atau memotong-motong. Nah, itu kan tidak bisa dibantah lagi
karena perspektif publik terkait pernyataan Budi Ari itu tampaknya sedang menyerang, tampaknya memberikan eh, eh, spekulasi yang negatif. Nah ini Budi Ari harus pelajari lah, kata komik aja tidak salah ketika dia kena reshuffle begitu. Reshuffle ya, dipecat oleh menteri ya karena itu. Kalau ditolak di sana, ingin bergabung di sini, ya mau ke manapun, kalau tidak konsisten dalam satu bidang atau tidak konsisten dalam satu tempat, ya mau di sana pun pasti tidak diterima. Harusnya dia harus sadar diri. Kenapa? Dia ditolak oleh partai. Kini dia sebagai projo, dan dulunya dia mengatakan bahwa projo bukanlah pro Jokowi. Kini dia makin menggila-gila, makin berambisi tinggi untuk pemilu agar cepat dipercepat. Tolonglah. Masa iya Pak Jokowi hanya diam saja? Tolonglah, lihatlah situasi saat ini. Lihatlah bagaimana perkembangan saat ini. Tentu harusnya mereka memberikan kritikan atau memberikan masukan dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana mengatasi perekonomian, bagaimana mengatasi inflasi saat ini. Harusnya mereka fokus untuk bagaimana mewujudkan mimpi, melahirkan generasi-generasi anak muda yang bagaimana untuk mencapai untuk di tahun 2045 emas. Kini mereka malah sibuk untuk mengurusi pemilu, bahkan ingin mempercepat. Apakah ingin mengsingkir Pak Prabowo? Ya tidak semudah itu. Saya di sini bukan membela siapapun ya, saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi saya di sini menyampaikan, bahkan saya di sini belajar juga. Tetapi kan lucu sekali teman-teman, lucu sekali. Ya tolonglah Budi Ari ya, sebelum mengatakan hal tersebut belajarilah. Nah teman, di sini saya bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita ya, sebagai ulasan kita juga. Ini geng Mulyono sudah terkenal pakai cara lecik untuk berkuasa. Nah, kalau mereka memberikan statement seperti itu, Budi Ari ini tampaknya haus kekuasaannya. Ya kalau misalnya dia memenangkan kandidatnya, dia pastinya kan mendapatkan jabatan itu. Nah, kalau seperti ini, kalau kita pikirkan secara logika dengan waras, nah orang-orang seperti ini adalah gila kekuasaan, haus kekuasaan. Kalau orang yang pintar, orang yang mesejahterakan masyarakat, mereka tidak akan sibuk mengurusi pemilu. Mereka bagaimana membangun, mendorong, membantu pemerintahan untuk mewujudkan atau merealisasikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dijanjikan oleh di masa kampanyenya. Dan kita ketahui kan Gibran anak Pak Jokowi ya, yang berdampingan. Bagaimana Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Nah kalau misalnya ada statement seperti ini, apakah dari Partai Gerindra hanya diam saja? Tidak mungkin. Ini kan ada unsur, ada kecurigaan, ada bahkan mengatakan ada musuh di balik selimut. PSI ngelihat karena blunder yang tak terduga oleh Raun sendiri. Hati-hati mahasiswa dijadikan tumbal politikus rakus. Sudah jelas terang benderang, bos judul akan berjudi dalam politik. Di dalam otaknya hanya kekuasaan, gak mikir rakyat lagi, kesulitan dalam kehidupan. Nah ini sangat top ya. Tolonglah. Mereka itu gimana ya? Mereka hanya memikirkan kekuasaan saja. Tolonglah, berdampaklah. Bagaimana melihat situasi saat ini, perekonomian saat ini malah sibuk untuk mengurusi pemilu. Percaya, yang perusahaan negeri ini masih bukidi. PS Inggris hanya adalah sebaliknya, Pak Prabowo segera menyingkirkan semua pejabat yang terafiliasi dengan geng Solo. Karena bocor ke publik, PSI ngelak. Padahal kemungkinan besar mereka memang mau melengsarkan Pak Prabowo. Wow. Ya sebenarnya wajar-wajar saja ya kalau masyarakat atau publik menilai pernyataan dari relawan Jokowi, Projo, Budi Ari yang mengatakan seperti itu, bahwa seakan-akan ingin melengsarkan Pak Prabowo Subianto agar pemilu ini segera dipercepat. Ya teman-teman, mungkin sekian video ini.
jika ada kata salah yang saya ucapkan, mohon maaf. Karena di sini saya hanya menyampaikan, sekali lagi saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya mencintai negara saya sendiri, tetapi kita tidak akan peduli bagaimana politik-politikan atau dinamika politik saat ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian ini. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.